Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidikan, hari ini kita akan memasuki tahun ajaran baru. Orang tua dan para siswa sedang menimbang dan memilih sekolah mana yang akan dipilih sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Ada dua hal yang muncul, topik yang muncul ketika musimnya tahun ajaran baru. Yang pertama adalah sekolah unggulan, kemudian sekolah favorit. Pada dasarnya hampir mirip. Istilah ini hampir mirip, sekolah unggulan dan sekolah favorit. Sekolah unggulan sudah pasti favorit, tapi sekolah favorit ya terkadang memang karena unggul lah maka favorit. Nah, sekarang saya ingin membedah dua hal ini, sekolah unggul dan sekolah favorit. Apakah kemudian sekolah unggul dan favorit ini mempunyai korelasi yang positif, korelasi langsung untuk keberhasilan siswa di dalam pendidikannya dan masa depannya. Saya akan bedah yang pertama, sekolah unggul. Sekolah unggul adalah secara bahasa kita bilang sekolah yang maju, baik, yang lulusannya dipastikan lulusan yang baik. Ini yang mungkin secara awam orang mengenal sekolah unggul. Tapi apakah benar ini adalah sekolah unggul? Apakah benar memang sekolah-sekolah yang unggul itu memang benar-benar unggul? Nah, ini yang akan coba saya jawab. Yang pertama, sebenarnya tidak ada sekolah unggul. Yang ada adalah sekolah dengan seleksi yang sangat ketat. Kenapa demikian? Kalau kita bilang sekolah unggul adalah sekolah yang mampu menghasilkan lulusan yang terbaik, maka syaratnya peserta didik tidak boleh diseleksi. Maka siapapun yang masuk harus diterima. Kalau keluarnya jelek, kemudian keluar dari sekolah bagus, maka ini sekolah unggul. Tapi ternyata tidak ada sekolah yang demikian. Hampir keseluruhan sekolah unggul, sekolah yang dinamakan sekolah unggul, semuanya menjalankan seleksi dengan ketat. Tidak hanya siswanya saja yang seleksi, orang tuanya pun diseleksi. Sejauh mana kemampuan finansialnya untuk mendukung anak. Kemudian apakah mampu untuk misalnya sekolah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan lomba misalnya, apakah orang tua mampu mendukung. Maka kalau demikian namanya ini bukan sekolah unggul, tapi adalah sekolah dengan seleksi yang ketat. Sebenarnya anak-anak yang masuk di sekolah unggul, kalau kita bilang ini anak-anak yang sudah terseleksi, yang mereka sebenarnya tanpa diajarin lagi, mereka sudah tahu, mereka sudah pintar. Tanpa didorong untuk dimotivasi untuk belajar, mereka sudah belajar. Jadi, maka menurut saya sekolah unggul tidak ada. Yang ada sekolah dengan seleksi yang ketat dan sekolah dengan seleksi super ketat. Ini yang pertama, bahwa sekolah unggul tidak ada. Maka kemudian saya setuju dengan sistem zonasi sehingga memang sekolah itu merata. Tidak ada, orang tidak harus mengejar satu sekolah yang unggul, kemudian semua berbondong-bondong, semua orang masuk di dalamnya, seleksi dalamnya, tidak. Maka saya sangat syukur dengan sangat setuju sekali dengan sistem zonasi, sehingga saya pikir sistem inilah yang berkeadilan. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah sekolah yang favorit unggul tadi mempunyai korelasi positif dengan keberhasilan pendidikan siswa dan masa depannya? Saya ingin menyampaikan sebuah pandangan yang berbeda. Tidak ada korelasi positif antara sekolah yang unggulan tadi, sekolah yang favorit tadi dengan keberhasilan siswa. Kita harus mengingat ada sebuah teori yang mengatakan ikan besar di kolam
ikan kecil di kolam besar itu tidak akan nampak. Tetapi kalau ingin dilihat orang muncul dan nampak, maka jadilah ikan besar di kolam yang kecil. Sesungguhnya ketika seorang siswa masuk ke dalam sekolah favorit, dia seperti ikan kecil di kolam yang besar. Karena persaingan akan ketat sekali dan tidak mudah. Ini akan menguras mental dan kemudian kesungguhan si anak untuk mampu bersaing di dalamnya. Ketika ia gagal untuk bersaing, biasanya si anak akan drop, dan kemudian yang akan sangat disayangkan adalah dia kehilangan cita-citanya. Saya kasih contoh begini. Ketika si anak bercita-cita ingin masuk kedokteran, maka fakultas kedokterannya ketika menseleksi calon mahasiswa, dia akan melihat rapotnya, melihat grafik rapotnya, laporan belajarnya. Ketika si anak sekolah di sekolah yang favorit dengan persaingan yang ketat, bahkan persaingan yang super ketat, maka grafik rapotnya sulit untuk mencapai kurva menanjak. Biasanya dia akan fluktuatif, naik turun. Justru ini akan menjadi sesuatu yang tidak baik ketika si anak ingin masuk ke dalam fakultas kedokteran. Justru sebaliknya, jika si anak masuk di dalam sekolah yang sekolahnya biasa-biasa saja nih, tidak terlalu favorit. Nah, si anak yang tadi memang pintar tadi, dia akan tidak mendapatkan persaingan yang ketat, sehingga nilai rapot dia bisa kurvanya menanjak. Dan ini ya justru yang lebih baik daripada tadi dia masuk sekolah favorit dengan persaingan yang ketat tadi. Dan kemudian ini akan membuat dia nyaman di dalam belajar, karena dia tidak perlu berpikir, dia tidak memiliki beban untuk persaingan, ya. Dan kemudian sekolah favorit juga, selain persaingan yang ketat tadi, biasanya anak-anak itu akan sulit untuk beradaptasi. Kenapa? Karena persaingan yang ketat tadi membuat mental dia drop, sehingga dia sulit untuk beradaptasi. Ini yang terkadang membuat anak-anak itu kehilangan cita-citanya, karena dia seperti kehilangan tujuannya. Maka tidak selamanya belajar di sekolah favorit itu mempunyai korelasi positif dengan kesuksesan anak untuk kuliah dan masa depannya. Dan mungkin sekolah yang biasa-biasa saja justru akan memberi jalan yang mulus, jalan yang mudah, jalan yang baik, yang lancar bagi seorang anak untuk mendapatkan cita-citanya. Mungkin ini yang dapat opini dari saya. Kalau ada salah atau ketidaksetujuan daripada sahabat, boleh di komen di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.